Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ransi Angelika Ardiana dengan NPM 227067. Di video kali ini saya akan menjelaskan case 5, yaitu tentang osteoporosis. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang peta masalah terlebih dahulu, yaitu Nyonya Jane berusia 67 tahun datang ke klinik dengan didapatkan anamnesis, yaitu keluhan utamanya nyeri pada punggung bagian bawah, lalu sesak, lalu riwayat penyakit sosialnya yaitu nyeri bertambah parah dalam 2 minggu terakhir. Dia memiliki gejala ini sekitar 12 bulan tetapi berkurang setelah ia beristirahat. Lalu postur tubuhnya menjadi bengkok, sulit untuk berdiri atau berjalan dengan benar tanpa adanya tongkat, lalu sulit membungkuk karena rasa sakit. Selanjutnya ada riwayat penyakit dahulu, yaitu gejala ini muncul dari 12 bulan yang lalu. Riwayat sosial ekonominya yaitu beliau ibu rumah tangga, dan riwayat personal atau kebiasaannya yaitu kurang mengkonsumsi susu maupun terkena paparan sinar matahari. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik dan didapatkan kondisi umumnya sadar penuh, nyeri ringan hingga sedang saat berjalan, berat badannya 65 kg, tinggi badannya 156 cm, vital sign-nya TD-nya 124/80 mmHg, lalu respiratory rate-nya 20 kali per menit, nadinya 60 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Lalu regiotoraks posteriornya inspeksi postur kinetiknya positif, palpasi nyeri tekan positif, ketegangan otot paravertebralnya positif, lalu movement straight leg raising pain positif, lalu gerakan membungkuk ke depan dan ke belakang terbatas karena rasa sakit, dan yang terakhir ada status neurologisnya dalam batas normal. Selanjutnya didapatkan diagnosis banding yaitu osteoporosis, osteomalacia, dislokasi lumbar vertebra, mialgia, kifosis. Lalu dilakukanlah pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan X-ray regional torakal, yaitu kurva lurus, terdapat fraktur kompresi wedging vertebral body pada level T4 dan T11. Pemeriksaan densitometri atau DEXA, lalu tes skor lumbosakralnya 3,1 1/3 radius distal, -3,4, lalu kolum femurnya -2,7. Didapatkan diagnosis yaitu low back pain kausa fraktur kompresi pada T4 dan T11. Ada osteoporosis sinilis pada bagian lumbosakral sepertiga radius distal dan kolum femur. Lalu dilakukan penata laksanaan yaitu farmako dan juga non farmako, yaitu pemberian antiinflamasi NSAID, contohnya suplemen CA atau kalsium, vitamin D, dan juga bifosfonat per oral. Lalu untuk non farmakoterapinya yaitu dirujuk ke spesialis ortopedi, dianjurkan melakukan fisioterapi selama 3 kali dalam seminggu, lalu KIE posisi tubuh yang tepat untuk menghindari rasa nyeri, serta memberi edukasi untuk meminimalisir terjadinya jatuh, dan yang terakhir penggunaan thoracolumbosacral orthosis atau TLSO, yaitu latihan otot punggung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta konsepnya. Yang pertama yaitu tulang punggung atau vertebra adalah tulang yang tidak teratur. Membentuk bagian belakang yang mudah untuk bergerak. Ada 33 tulang di belakang manusia, yaitu ada 5 sakral menyatu sebagai os sacrum S1 hingga S5, lalu 4 koksik pada os coccygeus, lalu ada 7 tulang cervical terdiri dari os vertebra C1 atlas, os vertebra C2 aksis, os vertebra C3 sampai C6, lalu yang terakhir ada os vertebra 7 atau prominent. 12 torak, os vertebra TH1 sampai TH12, 5 tulang lumbal, os vertebra L1 sampai L5. Lalu persendian pada
Persendian pada korpus vertebra adalah symphysis, articulation, cartilaginosa sekunder yang dirancang untuk menahan berat tubuh dan memberikan kekuatan struktur punggung disuplai oleh cabang-cabang arteri interkostal posterior yang timbul dari aorta toraks atau langsung dari arteri subclavia. Lalu ada vena-vena dari belakang mengalir ke V azygos melalui V interkostal superior, V hemiazygos. Lalu yang pertama ada otot yang ikut menggerakkan lengan, trapezius, musculus latissimus dorsi, dan musculus rhomboideus. Lalu yang kedua ada otot antara tulang belakang dan iga, yaitu musculus serratus posterior inferior dan musculus serratus posterior superior. Yang ketiga ada otot punggung sejati, yaitu musculus interspinalis transfer dan musculus semipinalis, musculus sacrospinalis, musculus erector spina, dan musculus quadratus lumborum. Selain itu ada tulang panggul atau pelvis, terdiri dari yang pertama os coccae atau innominata, yaitu yang pertama ada os ilium dan os ischium. Lalu selanjutnya ada os pubis, dan yang kedua ada os sacrum, dan yang ketiga ada os coccygeus. Otot-ototnya yaitu elevator, ani, dan otot coccygeus. Selanjutnya ada persendiannya yaitu ligamentum sacroiliaca posterior, lalu ada ligamentum sacroiliaca anterior, lalu ada ligamentum iliolumbalis, symphysis pubis. Selanjutnya sendi adalah pertemuan antara dua tulang atau lebih. Persambungan sendi sering disebut juga artikulasi. Nah, fungsi utama sendi adalah memberikan gerak yang fleksibel dalam tubuh berdasarkan fungsinya. Persendian dibedakan menjadi 3, yaitu ada sendi mati atau synarthrosis, lalu ada sendi kaku, amphiarthrosis, dan yang ketiga ada sendi gerak yaitu diarthrosis atau sinovial. Nah, selanjutnya ada sendi berdasarkan strukturnya, yaitu yang pertama ada sendi fibrosa, lalu yang kedua ada sendi kartilago atau tulang rawan, yang ketiga ada sendi sinovial. Berdasarkan arah geraknya, yaitu ada sendi engsel, sendi pelana, sendi putar. Selanjutnya berikut komponen-komponen pembentukan sendi antara lain yaitu ligamen, yang kedua ada kapsul sendi, tulang rawan hialin, dan juga cairan sinovial. Selanjutnya ada komponen seluler pada tulang terdiri dari osteogenik, osteoblast, osteoklas, osteosit, dan juga elemen hemapoietik. Dari sumsum tulang memiliki 2 komponen, yaitu tulang kortikal dan tulang trabekula, disebut juga tulang spongi. Kembali ke kasus, pasien ini sendiri memiliki riwayat kebiasaan, yaitu kurang mengkonsumsi vitamin D dan juga kalsium, serta jarang terkena paparan sinar matahari. Hubungan vitamin D, kalsium, dan juga sinar matahari dengan kasus ini yaitu seperti yang diketahui menghindari paparan sinar matahari termasuk faktor resiko defisiensi vitamin D12. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Lalu semakin tinggi kebutuhan dan semakin rendah persediaan kalsium dalam tubuh, semakin efisien absorpsi kalsium. Sistem gastrointestinal menjaga homeostasis dengan mengatur absorpsi kalsium. Kalsium yang diabsorpsi akan ditransfer masuk ke dalam sel melalui 2 mekanisme, yaitu transseluler dan juga paraseluler. Transfer baik secara aktif maupun pasif. Aktivitas fisik intensitas sedang meningkatkan kadar serum 1,25 dehidrokolkalsiferol, menurunkan PTH, dan menurunkan ekskresi kalsium dalam urin, serta sedikit meningkatkan ion kalsium dalam plasma. Vitamin ini dapat disintesis di kulit. Vitamin D penting untuk pembentukan tulang karena membantu dalam meningkatkan absorpsi kalsium dari saluran pencernaan dan untuk menyimpan kalsium bersama fosfat di dalam kerangka tubuh. Selain dari makanan, vitamin D juga dapat diperoleh dari paparan kulit terhadap sinar matahari yang mengubah vitamin D yang ada pada kulit menjadi senyawa 1,25 dihidrokolkalsiferol.
sehingga dapat meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Vitamin D bermanfaat khususnya dalam hal membantu pengerasan tulang dengan cara mengatur agar kalsium dan fosfor tersedia di dalam darah untuk diendapkan pada proses pengerasan tulang. Karena kebiasaan tadi akhirnya menyebabkan ibu ini terkena low back pain. Low back pain ini merupakan suatu nyeri pada daerah pinggang bawah yang dihasilkan dari rangsangan fisik atau sikap. Rangsangan fisik atau sikap tubuh yang buruk. Lalu hal inilah yang menyebabkan penurunan disabilitas dan keterbatasan gerak sendi lumbosakral. Nah, dilakukan pemeriksaan fisik yaitu menggunakan straight leg tracing, lalu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga range of motion serta pemeriksaan syaraf. Lalu dilakukan juga pemeriksaan penunjang berupa ronsen, DEXA, X-ray, CT scan, MRI, BMD. Selanjutnya ronsen dan DEXA di mana hasil dari pemeriksaan X-ray daerah sakral lumbal yaitu lurus, dorsal fraktur kompresi, wedging vertebral body di kiri T4 dan T11. Pemeriksaan DEXA adalah pemeriksaan yang menggunakan alat khusus untuk pemeriksaan mendeteksi osteoporosis atau penurunan densitas tulang atau BMD. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan itu tadi diberikan diagnosis kepada pasien yaitu osteoporosis. Nah, fraktur kompresi pada tulang vertebra. Osteoporosis sendiri adalah penyakit tulang yang ditandai dengan adanya penurunan massa tulang dan perubahan struktur pada jaringan mikroarsitektur tulang yang menyebabkan kerentanan tulang meningkat disertai kecenderungan terjadinya fraktur. Sedangkan fraktur kompresi atau patah tulang belakang adalah salah satu jenis patah tulang yang kerap kali terjadi pada penderita osteoporosis. Nah, osteoporosis dibagi menjadi dua bentuk, yaitu antara primer dan sekunder. Nah, yang pertama primer, penyebabnya yaitu berhubungan dengan usia atau berhubungan dengan selain usia, yaitu berhubungan dengan usia. Lalu penyebabnya itu tidak diketahui sama sekali. Lalu yang kedua adalah sekunder, yaitu karena gaya hidup atau obat-obatan atau penyakit tertentu. Pada kasus ini primer dan sekunder karena usia dan kebiasaan pasien. Pada gambaran radiografi berbentuk trapesium, di mana pada tulang yang terkena fraktur kompresi itu lebih kecil dari tulang sekitarnya. Komplikasinya dapat berupa yang pertama ada patah tulang atau fraktur. Nah, fraktur adalah gejala klinis osteoporosis yang dapat terlihat. Lalu fraktur paling sering terjadi pada area kerangka utama seperti tulang belakang, panggul, pergelangan tangan atau bahu pada dewasa usia lebih dari 50 tahun. Dengan atau tanpa trauma, fraktur kompresi pada vertebra dapat menimbulkan pengurangan tinggi badan, depresi, bahkan kematian. Selanjutnya ada penata laksanaan, itu secara non-farmakologi, yaitu mencukupi jumlah kalsium dan jumlah vitamin D, lalu melakukan olahraga dengan beban, lalu mengkonsumsi makanan seimbang dan asupan gizi yang cukup, berhenti merokok, kurangi minuman berkafein, dan stop alkohol. Selanjutnya ada secara farmako, yaitu obat untuk osteoporosis. Ada yang pertama ada bisphosphonates, yaitu alendronate, ibendronate, risedronate. Bifosfonat adalah obat untuk prevensi dan terapi osteoporosis pada perempuan postmenopausal. Bisphosphonates bersama dengan etidronate, pemidronate, dan juga tiludronate adalah obat untuk osteoporosis. Lalu ada mekanisme kerja bisphosphonates, yaitu menurunkan resorpsi tulang osteoklastik dengan cara meningkatkan osteoklastik apoptosis, lalu dan inhibisi kolesterol biosintetik pathway. Lalu ada penurunan resorpsi tulang, menyebabkan sedikit peningkatan massa tulang dan penurunan resiko fraktur pada pasien osteoporosis. Lalu ada efek alendronate, bertahan beberapa tahun apabila obat dihentikan, maka efeknya perlahan-lahan juga berhenti. Lalu ada farmakokinetik, yaitu sediaan oral bisphosphonates, alendronate, risedronate, dan juga ibandronate. Diberikan sekali sehari
sekali seminggu atau sekali dalam sebulan, tergantung pada jenis obatnya. Selanjutnya, absorpsi pada pemberian peroral, yaitu buruk, hanya kurang dari 1% obat yang diabsorpsi. Makanan dan obat lainnya yang diberikan bersamaan akan mempengaruhi absorpsi bisphosphonate oral. Bisphosphonate cepat di clearance dari plasma karena cepat diberikan dengan hidroksipatid di tulang. Setelah berikatan dengan tulang akan bertahan selama beberapa jam sampai beberapa tahun. Nah, pasien yang tidak dapat mentoleransi bisphosphonate oral ini diberikan ibandronate dan zoledronic acid secara intravena. Lalu untuk meredakan rasa nyeri disarankan meminum obat jenis NSAID. Selanjutnya ada BHP, yaitu yang pertama ada beneficence, yaitu upaya dokter untuk membuat pasien lebih nyaman dengan mencoba mengurangi rasa nyeri yang ada menggunakan TLSO untuk menopang tubuhnya rehabilitasi. Lalu dengan cara melakukan latihan rutin seminggu 3 kali dengan hati-hati karena pasien mengalami osteoporosis. Lalu ada non-maleficence, yaitu tidak memperburuk kondisi pasien lalu dengan cara mengirim pasien ke dokter spesialis untuk mendapatkan pelatihan tentang postur tubuh yang baik, pemberian obat nyeri untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu menggunakan TLSO untuk menopang kegiatan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada autonomi, yaitu pasien berusia 60 tahun tentunya bisa menentukan keputusannya sendiri. Yang terakhir ada justice, yaitu dokter tidak membeda-bedakan pasien. Selanjutnya ada PHOP, yaitu yang pertama health promotion, yaitu edukasi penyuluhan tentang nyeri punggung, bagaimana pencegahannya, lalu faktor resiko apa yang perlu dihindari, menjaga berat badan, mengatur makanan yang dimakan, rajin olahraga, dan mendapat cukup vitamin D. Lalu ada specific protection, yaitu mengatur pola makan sesuai umur tetapi melakukan olahraga ringan sesuai umur. Lalu ada early diagnosis dan prompt treatment, yaitu jika dirasakan nyeri punggung harus segera ke dokter untuk dicari penyebabnya dan selanjutnya diberikan terapi sesuai penyebab. Lalu ada disabilitation limitation, jika sudah ditegakkan diagnosis segera ditangani atau diberikan terapi secara paripurna. Lalu yang terakhir ada rehabilitation, yaitu konsultasi ke bagian rehabilitasi medik atau fisioterapi untuk mengembalikan postur tubuh dan mengurangi timbulnya nyeri kembali. Lalu yang terakhir ada CRP, yaitu studi epidemiologi menunjukkan osteoporosis mulai dialami usia 40 tahun. Penderita didominasi oleh perempuan pada populasi usia lebih dari 55 tahun. Nah, osteoporosis ini seringkali terdiagnosis saat pasien datang dengan fraktur. Oleh karena itu, data epidemiologi dapat berasal dari dua sumber, yaitu pasien yang terdeteksi saat screening dan pasien yang terdiagnosis saat datang dengan fraktur yang dicurigai mengalami osteoporosis, misalnya fraktur kompresi vertebra. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.